Menurut terdakwa, jaminan kejujuran dari orang per orang ini siapa? Gini Pak Hakim, seandainya saya ijazahnya asli, maka tidak akan seruat ini gitu loh. Bukan berarti saya mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu ya. Saya punya prinsip seandainya segala sesuatu berangkat dari hal-hal yang tidak membohongi Allah, membohongi diri sendiri, tidak ada pertentangan antara batin dia dengan hati dia, dengan orang lain, maka semuanya mulus Pak Hakim. Itu rumus hidup saya begitu ya, majelis yang mulia. Itu rumus hidup saudara. Iya. Nah, kalau negara kan mempunyai panutan mungkin ya. Iya. Nah, hukum Baik. itu kan biar masyarakat yang diatur itu bisa Baik. tertib. Baik. Seandainya saya presidennya, udah Bambang Tri itu coba riset, ini selidiki, ini ijazah asliku udah. Ini Bambang Tri ini cerdas orangnya, udah bikinkan perpustakaan, bikinkan percetakan. Mungkin malah saya apa istilahnya, tak manjakan malah kalau saya punya rakyat kritis begitu. Oke. Kemudian di dalam diskusi itu, taruhlah Jokowi hadir membawa ijazah. Ternyata masih ada pertentangan. Kertasnya harus diuji dong, sama nggak dengan kertas yang ijazah lama. Kop yang dibuat antara ketikan juga tidak harus bareng dong. Itu kira-kira untuk menyelesaikannya bagaimana kalau menurut terdakwa dengan harapan itu tadi? Majelis, mohon maaf ya, kalau semua itu berjalan di atas fitrah, berjalan di atas kejujuran, tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan, tidak ada insinuasi atau hal-hal yang bersifat tuduhan-tuduhan terselubung, maka alam raya dan Allah ini akan membantu. Maka persoalannya tidak akan berbelit-belit dan tidak akan sulit. Semuanya akan mudah, gratis, selesai. Nah, yang menurut terdakwa, jaminan kejujuran dari orang per orang ini siapa? Gini Pak Hakim, seandainya saya ijazahnya asli, maka tidak akan seruat ini gitu loh. Bukan berarti saya mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu ya. Saya punya prinsip seandainya segala sesuatu berangkat dari hal-hal yang tidak membohongi Allah, membohongi diri sendiri, tidak ada pertentangan antara batin dia dengan hati dia, dengan orang lain, maka semuanya mulus Pak Hakim. Itu rumus hidup saya begitu yang majelis yang mulia. Itu rumus hidup saudara. Iya. Nah, kalau negara kan mempunyai panutan mungkin ya. Iya. Nah, hukum Baik. itu kan biar masyarakat yang diatur itu bisa Baik. tertib. Baik. Nah, demikian sekarang pertanyaan lain lagi. Azab yang saudara maksud tadi itu seperti apa sih? Ya kalau dihubungkan dengan podcast tadi, bahwasanya yang menonton ini cek rekening kamu, cek keberkahan rumah tangga kamu akan hancur sehancur-hancurnya karena yang kamu ingkari bukan Mas Bambangnya, Baik. tapi Al-Qur'annya. Nah, Baik. azab yang saudara maksud itu seperti apa coba? Contohkan. Jadi cek rekening kamu Iya. itu artinya dicabut keberkahan rizkinya. Walaupun gajinya 1 miliar satu hari, tapi tidak berkah, Iya. ya kan? Ada saja penyakitan atau apa, habis uangnya untuk sesuatu yang tidak manfaat. Cek rekeningmu, cek kesehatanmu, Oke. tensi darahmu. Oke. Jadi yang mulia, pada suatu ketika saya ceramah tapi ini tidak usah dimasukkan di hati, saya tidak bermaksud, anggap saja ini kebetulan. Saya ceramah di Riau pada sholat subuh ceramah, tiba-tiba saya dapat WA pada subuh, saya buka, ternyata dari penyidik di Palu. Saudara Sugi Nur Harja mohon menghadap penyidik hari Senin sebagai tersangka. Saya emosi yang mulia ya. Saya langsung bikin podcast. Hei penyidik, ya, kalian sudah tuduh aku sebagai tersangka, bla 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 bla. Sekarang hitung mundur, cek rekeningmu, cek kesehatanmu. Siapa di antara kita yang hancur? Itu videonya viral yang mulia. Oke. Bentar yang mulia. Nah, itu Senin saya dipanggil, saya akan datang. Ternyata Jumatnya kena tsunami, luluh lantah. Wallah lebih sawab. Apa itu kebetulan? Dulu. Oke. Oh, yang saya maksud perkara ini aja. Kan perkara itu saudara podcast kan September ya? Iya. Nah, September. Lah, yang menjamin itu semua kena azab, mungkin anak istrinya ada yang sakit, itu kan ada kesehatannya juga. Itu bagaimana menurut apa juga itu termasuk azab semua? Kalau konteksnya di dalam mubahalah itu iya yang mulia. Jadi misalkan di ruangan ini ada yang tidak percaya terhadap mubahalah yang dilakukan Bambang Tri, menentang bahkan menggila-gilakan Bambang Tri, kemudian sakit misalkan meninggal atau bagaimana, dalam konteks itu saya imani. Kalau yang percaya dengan Bambang Tri ternyata juga sakit, Apa itu ada yang mulia? Seandainya ada ya wallahualam, itu kan semua kembali kepada Allah tetap. ya yang waktu contoh saudara sendiri aja lah ya, kan ternyata istrinya sakit waktu itu. Oke. Nah itu apa juga termasuk? Itu kan percaya dengan Bambang Tri.
Istri saya nggak ikuti podcast. Istri saya kayaknya percaya nggak percaya itu nggak urusan ya. Jadi itu saudara nggak melihat podcast. Nggak. Kemudian juga penonton di sini mungkin juga merasa ini saya juga kena Tidak. azab. Kalau ada yang percaya dan dia sakit, itu berarti tidak ada hubungannya sama mubahalah, berarti itu ujian dari Allah. Oke. Saudara pernah ditahan 1 tahun 6 bulan di pengadilan mana? Divonis Di Surabaya. Surabaya. Kemudian di Palu selama 10 bulan. Iya, insya Allah. Kemudian di Jakarta Selatan 10 bulan. 10 bulan. Kalau semua itu termasuk enggak? Termasuk azab atau termasuk juga suatu bentuk perjuangan Baik. untuk apa tadi? Siap. Oh iya. Baik, yang mulia, agak panjang nggak apa-apa yang mulia ya. Silakan. Orang masuk penjara itu ada 3 penyebabnya yang mulia. Pertama, dia kriminal. Otaknya memang kriminal, dia layak di penjara. Kedua, dia ceroboh. Tanda tangan tanpa dibaca misalkan, ya ternyata di tanda tangan di tender apalah, akhirnya dia di penjara gara-gara dia ceroboh. Yang ketiga, ada orang di penjara karena dia terlalu baik. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Hambali, ada Imam Syafi'i yang rujukan kitabnya kita pakai hidup sehari-hari. Bahkan ada Buya Hamka, ada Mbah Hashim Asy'ari pendiri NU di penjara sama Jepang gara-gara beliau nggak mau nunduk begini. Ketika rezim Jepang lewat, semua nunduk, Mbah Hashim nggak mau, itu di penjara 4 bulan sampai dicabut kukunya. Beliau orang baik semua. Pemimpin yang adil itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkenal, segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini, melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tentram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab 2 hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya.